Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam rencana Tuhan, amin. Ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada hingga saat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Di minggu pertama bulan Juli ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Yesus selalu baik dalam hidup kita, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saatnya kita persiapkan hati kita, persiapkan ibadah kita pagi hari ini. Kita berpersembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bagi Tuhan. Cinta Yesus.
katakan. Di dalam kekuatanmu hanya Kau. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Bukti dalam kehidupanku.
kedatangan kita bersama-sama. Terlalu percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Yes.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pagi siang hari ini yang begitu indah, yang luar biasa Tuhan. Kami boleh datang beribadah bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu pagi ini di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, buat kehadiran-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha. Terima kasih bahkan kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Satu kata terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Biar Tuhan Engkau pimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan, menikmati Engkau hari ini. Bahkan kami bisa mendengarkan suara-Mu, isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau bersyafaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu terkasih. Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan berlimpah-limpah bagi hamba-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak, cucu-cucu semuanya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna buat keluarga hamba-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu berada, Tuhan nyatakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk keempat wakil gembala yang senantiasa menopang pelayanan hamba-Mu. Tuhan Engkau juga mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan dalam pelayanan mereka, dalam keluarga rumah tangga mereka, di dalam pengembalaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Biar Tuhan melalui mereka juga Tuhan boleh terus menopang pelayanan gembala sidang kami terkasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga dari keempat gembala ini juga Tuhan berkati. Terima kasih kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar ada kesatuan hati, ada unity Tuhan. Bagi keempat gembala, wakil gembala juga gembala sidang kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk Gembala Rayon 1H Tuhan, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan. Tuhan memberkati untuk keluarga, memberkati pelayanan hamba-Mu, usaha pekerjaan. Tuhan Engkau memberkati dengan dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan, taruh visi-visi yang luar biasa buat Gembala Rayon 1H Tuhan, Bapak Budianto Totong. Terima kasih, berkati juga untuk keluarga hamba-Mu, istri, anak-anak, semua Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan juga sempurna. Terlebih juga Tuhan, wakil gembala Rayon 1H Tuhan, Bapak Pendeta Johannes Rajegung. Tuhan Engkau berkati juga urapi hamba-Mu dalam pelayanan, pengembalaan, keluarga, rumah tangga. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gembala Rayon kami dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai, menjaga, memelihara, melindungi dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gembala di tempat ini Tuhan. Gembala GP House of Miracle yang Tuhan sudah pilih, panggil dan tetapkan untuk bisa melayani kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Muda Jani Esmo Willing MTH, Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau melayani, Engkau berkati keluarganya Tuhan, memberkati Tuhan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih bahkan Tuhan berkati pelayanannya di tempat ini sebagai gembala. Tuhan nyatakan isi hati-Mu Tuhan, kepekaan, ketajaman Tuhan tambah-tambahkan lebih lagi pada gembala kami yang terkasih Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna dimanapun Engkau kirimkan hamba-Mu ini berada Tuhan. Kami percaya ada jaminan Tuhan sempurna bagi gembala kami Tuhan. Terima kasih bahkan untuk seluruh keluarganya Tuhan, Engkau jamin dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati dengan limpah apapun yang diperlukan oleh keluarga rumah tangga ini Tuhan, cukupkan di dalam nama Yesus. Beri kesehatan yang sempurna bagi semua anggota keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak di surga, kami juga mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan untuk pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, yang sudah ikut ambil bagian dalam melayani, dalam ibadah raya pada hari ini. Tuhan Engkau memberkati seberapapun kami Tuhan, yang Tuhan sudah panggil, pilih, tetapkan untuk melayani.
Biar setiap persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan Tuhan, seperti dupa yang harum menyenangkan Engkau Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus pelayanan kami sebagai persembahan kami yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa, kami mau angkat tangan untuk bangsa Indonesia. Lawan bangsa Indonesia Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Tuhan. Biar Tuhan berangsur-angsur virus corona ini, COVID-19 ini menyingkir dari bangsa kami dalam nama Yesus. Dan kami percaya pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan terus terjadi buat bangsa ini Tuhan. Bahkan Tuhan lawatan Tuhan terjadi, api Pentakosta yang ketiga terjadi, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden. Tuhan memberkati, bahkan jajaran para menteri kabinet yang ada, Tuhan berkati. Biar Tuhan apapun yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini Tuhan urapi dalam nama Yesus. Kami percaya itu yang terbaik buat bangsa Indonesia. Terima kasih setiap keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan. Dan kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami percaya perkenanan-Mu boleh ada atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia yang masih terjangkit, yang sedang sakit, terjangkit virus corona ini Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, kami sepakat sehati, kami angkat tangan kami, biar kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Setiap yang sakit mulai dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa tidak ada lagi yang terjangkit, tidak ada lagi yang terserang dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta covering yang dari Tuhan. Setiap kami anak-anak Tuhan, kami minta Engkau tutup bungkus setiap kami dalam kuat kuasa dalam yang kudus. Karena kami tahu kami akan berjalan berdampingan dengan virus ini. Kami butuh kekuatan dan campur tangan dari Tuhan untuk memampukan kami Tuhan tetap kuat, tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar hidup kami hari-hari ini terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dan terakhir kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, di GBI House of Miracle, yang Tuhan sudah kirimkan tempatkan untuk dapat beribadah di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang setia. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha mereka. Apapun mereka perbuat Tuhan, buat mereka berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun mungkin hari-hari ini goncangan sedang terjadi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, tapi kami percaya, kami berharap kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang akan buka jalan keluar buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyelamatkan kami. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang terkasih di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Masuk kepada bersyukur dengan penuh pujian. Masuk kami
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil.
seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Haleluya. Katakan bersama Tuhan bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya Yesus.
sekali lagu ciptaan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Musik saja. Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadamu, Yesus Tuhan kami. Dan bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa saja yang Kau kehendaki pasti jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang memegang kendali, berdaulat di bumi dan di surga. Kami bersyukur untuk semua itu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sekalipun masih online, kami percaya Kau Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami dan juga dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Mari biar pengharapan yang sama juga turun atas mereka. Biar juga hadirat yang sama turun atas mereka di rumah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan Kau juga Tuhan akan melengkapi kehadiran-Mu dengan kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, dan firman yang menghidupkan yang mati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih mau yang tidak ada apa-apanya disembunyikan di balik salib, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu datangnya dari sorga, datangnya daripada Tuhan sendiri. Dan apa yang kami dengar hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, pasti berhasil kepada setiap orang yang mendengar, karena Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Terpuji-puji Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar. Percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mungkin kekasih-kekasih Tuhan masih ingat kebenaran firman Tuhan yang kita baca sama-sama minggu lalu, yang terambil dari kitab Wahyu. Kita akan lihat kembali apa yang kita baca minggu lalu. Itu terambil dari kitab Wahyu 14 ayat 12. Kitab Wahyu 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sekali lagi kekasih-kasih Tuhan, Wahyu 14 ayat 12. Kebenaran firman Tuhan minggu lalu. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kekasih-kasih Tuhan, kalau saudara mendengar khotbah online, ibadah online minggu lalu, kita akan punya persepsi yang sama, bahwa yang penting di sini artinya kekasih-kasih Tuhan itu menentukan. Itu hal yang tidak bisa dianggap sepele. Kekasih-kekasih Tuhan, yang penting di sini itu bukan perkara main-main. Hari ini kita akan bahas, kita akan share apa maksud Tuhan dari dari ayat ini. Yang pertama, kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan ketekunan orang kudus ialah menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Poin pertama, menuruti perintah Allah. Kalau saudara perhatikan kitab Wahyu 14, ini kitab di mana terjadinya masa-masa aniaya bagi orang-orang percaya. Nah, itu konteks di mana masa-masa itu adalah masa-masa di mana ada penganiayaan, ada tekanan-tekanan, ada goncangan-goncangan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang kudus. Oleh karena itu Tuhan bilang, terus-menerus kita harus
menaati perintah-perintah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita harus begitu? Karena akan ada peristiwa-peristiwa yang akan melemahkan kita. Dari pandemi COVID-19 aja ini, kita bisa lihat, saya masih ingat ketika awal-awal dari pandemi COVID-19 apa yang terjadi. Banyak orang parno ke kasih Tuhan. Banyak orang yang baru batuk, geger satu kampung. Kalau di luar sana ketika orang batuk dulunya, ketika orang apa yang dikatakan orang-orang di luar sana, bless you. Tetapi masa bulan Maret 2019, ketika ada yang batuk, langsung semua orang marah, semua menyingkir. Karena apa? Kekasih Tuhan, paranoid kata orang. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan mau kita tetap mengikuti perintah-perintahnya, fokus kepada perintah-perintah Allah. Tekanan-tekanan itu akan membuat dan mungkin melemahkan kita. Ada tipuan-tipuan iblis di sana. Ada pengajaran-pengajaran nabi palsu yang mungkin sekarang sudah mulai. Oleh karena itu Tuhan minta kepada kita setiap orang-orang percaya taat kepada perintah-perintahnya, supaya kita jangan jatuh, supaya kita tidak kehilangan keselamatan kekal. Apa itu perintah-perintahnya? Dikatakan firman Tuhan, Matius 22 ayat 40 bilang begini, Bapak Ibu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan, Matius 22 ayat 40 bilang begini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana hukumnya? Hukum yang mana? Ayat Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39 bilang, berkata begini, kekasih Tuhan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 mengatakan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu terletak, dikatakan firman Tuhan, terletak kitab Taurat dan kitab para nabi. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, tidak tahu sampai kapan, akan banyak goncangan-goncangan yang akan kita alami. Akan banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin menggoncang iman. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin membuat saudara bisa tersesat. Pengajaran-pengajaran nabi palsu, tipuan-tipuan iblis, dengan mujizat-mujizat. Tapi ingat baik-baik, saudara yang melekat kepada Kristus, saudara yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai kekuatanmu. Kemudian kekasih Tuhan, saudara rajin berdoa, saudara mengerti apa yang Tuhan mau, saudara mengizinkan Roh Allah memerintah dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau dengan taat kepada perintah-perintahnya. Poin yang kedua, iman kepada Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Iman kepada Yesus. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Why iman kepada Yesus? Kenapa harus iman kepada Yesus? Kenapa tidak iman kepada Bapa? Mari kita lihat, kekasih-kekasih Tuhan. Ada 5 ayat yang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu tentang why iman kepada Yesus. Yang pertama, Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Ya. Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 22. Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 22, demikian kebenaran firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Hebat kuasanya bagi orang-orang yang percaya kepada Dia.
sesuai dengan kekuatan kuasanya 20 yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Perhatikan baik-baik 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin, kekasih-kasih Tuhan. Semua sudah diberikan kepada Yesus. Namanya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala kuasa, apapun, baik di bumi sekarang maupun di sorga nantinya. Kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara akan ketemukan di dalam kitab Wahyu terakhir selalu ada 2 takhta. Takhta apakah kasih Tuhan? Takhta Allah. Yang kedua, takhta anak domba Allah. Yang kedua, why iman kepada Yesus? Ibrani 1 ayat 3 sampai dengan 4. Ibrani 1 ayat 3 sampai dengan 4. Mari kita lihat Ibrani 1. Haleluya. Ayat 3 sampai dengan 4. Ibrani 1 ayat 3 sampai dengan 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan baik-baik, kasihkan. Dialah cahaya kemuliaan Allah. Kalau saudara melihat Allah, saudara harus lihat Yesus. Dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Poin 4, ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Dia Allah yang besar, Dialah cahaya kemuliaan Allah, Dialah gambar wujud Allah, Dia yang menopang segala sesuatu. Ayat yang ketiga, why iman kepada Yesus? Filipi 2, mari kita lihat kekasih-kekasih Tuhan. Filipi 2. Haleluya. Puji-puji Engkau ya Tuhan. Filipi 2 ayat 9. Filipi 2 ayat 9. Kita akan baca, kekasih, perhatikan baik-baik kekasih-kekasih Tuhan. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, name above all name. Tidak ada nama lain, kekasih-kekasih Tuhan, supaya dalam nama Yesus, Yesus namanya, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, Allah meninggikan dia dan segala kuasa harus bertekuk lutut di hadapan nama Tuhan Yesus Kristus, sebab dia Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat yang keempat, cepat saja Bapak Ibu, mari kita lihat Kisah 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Why iman kepada Yesus? Dikatakan Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kenapa harus beriman kepada Yesus?
Karena cuma Dialah jalan keselamatan kekal dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6, tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Itu hukum, itu mutlak. Amin, kekasih Tuhan. Dan yang terakhir, Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4, demikian firman Tuhan, menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kenapa iman kepada Yesus? Haleluya. Dia segala-galanya buat kita. Amin, kekasih Tuhan. Allah memberikan dalam kitab Matius 28 ayat 18 bilang begini. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Segala kuasa telah diberikan. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin, kekasih Tuhan. Oleh karena itu, wahai iman kepada Yesus, karena semua kuasa, cuma Dia satu-satunya pengharapan kita. Cuma Dia yang bisa menyelamatkan kita. Cuma Dia yang bisa menyembuhkan kita. Cuma Dia yang bisa membangkitkan orang mati. Cuma Dia yang bisa ketika kita jatuh, Dia mengangkat kita. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Ketika saudara mengalami tekanan, saudara mengalami goncangan-goncangan, apapun yang terjadi dalam kehidupan, ketika ada pergumulan-pergumulan yang berat, mungkin juga karena pandemi COVID ini, mungkin bagi saudara ada yang mungkin OTG atau kena COVID-19. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara kekasih Tuhan, siapapun Anda, cuma satu pengharapanmu yang bisa sembuhkan. Yesus Kristus Tuhan, namanya besar, namanya ajaib. Berkuasa bukan cuma di bumi, tapi juga di sorga. Dia sanggup melakukan apa saja. Kalau kita semua sampai ini hari boleh ada, itu semua karena kasih-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita kalau tidak diizinkan Tuhan. Oleh karena itu, ada yang pernah ngomong, hamba Tuhan yang pernah ngomong, kalau mau mati mah mati aja. Tapi selama Allah tidak menginginkan, tidak akan terjadi yang namanya COVID-19 buat kita mati. Amin, kekasih Kristus Tuhan. Mari arahkan hatimu, arahkan pandanganmu bukan kepada keadaan dunia, apalagi kepada COVID-19, apalagi kepada pandemi, apalagi kepada masalah-masalah krisis ekonomi. Stres, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan satu, tunjukkan pandanganmu kepada siapa? Hanya kepada Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, iman kepada Yesus mudah saya ngomongin, mudah saya perkatakan, tapi ingat baik-baik, iman itu harus diperjuangkan. Iman itu kata kerja. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya kekasih Tuhan, ketika saudara mengatakan gue percaya pasti jadi, tapi perbuatan-perbuatanmu tidak mengiringi imanmu, orang bilang kamu ember. Amin. Iman harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan. Ketika saudara mengatakan bahwa tidak akan turun hujan, saudara akan keluar, saudara jalan dan saudara percaya hujan tidak turun. Amin, Bapak Ibu. Mari para pemain musik bantu saya ke depan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang menginginkan kami untuk terus mentaati perintah-perintah-Mu. Kau juga Tuhan yang mau supaya kami terus beriman kepada Engkau. Puji-puji Engkau.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Perhatikan baik-baik kasih-kasih Tuhan. Firman ini dimulai dengan sebab semua yang lahir dari Allah. Siapa yang dikatakan orang yang lahir dari Allah? 1 Yohanes 5 ayat 1a mengatakan begini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saudara harus percaya kepada Kristus.
dalam Kristus. Ibrani 4, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan gini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus harus menjadi jalan dalam hidup. Yesus adalah jalan yang setiap hari kita harus jalani. Yesus adalah jalan yang setiap hari kita tempuh. Kita harus berada di dalam Yesus. Perjalanan hidup kita harus di dalam Yesus. Karena dia satu-satunya jalan. Dikatakan dia kebenaran. Why dia kebenaran? Karena dialah satu-satunya model yang Bapa di surga menghendaki kita turuti dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan dia hidup. Kalau saudara mau hidup benar, hidup yang berkenan, hidup seperti Yesus. That's why Tuhan bilang begini, kekasih-kasih Tuhan, kita harus hidup sampai kita harus nyampe serupa dan segambar dia. Siapa dia? Yesus. Dia model. Kekasih Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan dari awal kita baca. Dikatakan begini, yang penting di sini. Artinya apa, kekasih Tuhan? Percaya kepada Kristus itu penting. Iman kepada Kristus itu penting. Menentukan hidupmu sekarang, menentukan hidupmu akan datang. Ini bukan percaya main-main, kekasih-kekasih. Iman percaya kepada Yesus, iman kepada Yesus harus selalu dibuktikan, harus selalu diperjuangkan, harus dikerjakan. Artinya apa, kekasih? Kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Saudara tidak bisa anggap sepele perintah-perintah Tuhan. Saudara tidak bisa anggap sepele iman percaya kepada Kristus, sekedar percaya. Jelas Tuhan menuntut perbuatan-perbuatan dari iman kita. Ketika ada masalah, ada tekanan, ada goncangan, ada penganiayaan, ada pergumulan, ingat baik-baik, di situ letak peperangan iman kita. Pertanyaannya, siapa yang kita mau tinggikan ketika kita hadapi masalah? Jika Tuhan saudara tinggikan, jika Tuhan kita tinggikan, semua masalah kita menjadi rendah. Jika Tuhan kita besarkan, semua masalah kita kecil. Jika Tuhan kita agungkan, semua yang lain harus tunduk menyembah Dia. Jika Tuhan kita muliakan, semua yang jahat harus menyingkir dalam hidupmu, karena Dia besar, Dia mulia. Yesus harus jadi kekuatan. Yesus harus jadi kekuatanmu dalam hidup. Kalau Yesus jadi kekuatan dalam kehidupan kita, yang paling lemah sekalipun, dia kuat. Karena dia bersama dengan Allah yang besar. Dia bersama dengan Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan apa saja. Dan saya mau, kekasih kanan, Tuhan mau, supaya Dia harus lebih besar dari setiap masalah kita. Dia harus lebih besar dari setiap krisis-krisis yang terjadi dalam kehidupanmu. Dia harus lebih besar dari setiap apa yang terjadi di bangsa ini dan di dunia ini. Harus lebih besar. Sebelum saya tutup, Efesus 3 ayat 20 bilang begini. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan butuh partner. Without God, we are nothing. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya.
Tapi without us, kata Tuhan, Tuhan tidak akan lakukan apa-apa. Karena semua yang dia lakukan, semua untuk ciptaannya yang paling indah, yang paling mulia. Siapa itu? Saudara dan saya. Kasih Tuhan satu kok penekanan yang saya mau sampaikan sebelum kita tutup. Lihat Tuhan Yesus, pandang Tuhan Yesus, tutupi matamu, tutupi pikiranmu, semua dengan Kristus Yesus. Itulah iman kepada Yesus. Mari angkat tanganmu sama-sama, Bapak-bapak, Ibu di rumah. Saya percaya ketika 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, dia janji dia hadir bersama kita. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Mari Bapak-bapak, Ibu yang ada di rumah, para pemirsa, kalau ibadah ini boleh ada, semua karena Allah berkehendak. Dan di mana nama Tuhan dipermuliakan, ada kuasa, ada kehadirannya, ada kemuliaan yang didatangkan. Dan saya percaya apa yang kami alami di sini juga terjadi hal yang sama di rumah-rumah anak-anakmu ya Tuhan. Aku minta demi nama Tuhan Yesus Kristus, namamu yang besar, namamu yang dahsyat, namamu yang sanggup melakukan apa saja. Biarlah ya Tuhan, kemuliaan-Mu juga dinyatakan atas anak-anakmu yang saat ini sudah pegangkan tangan di rumah. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan dalam nama Yesus. Penuhi rumah-rumah dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku minta biar Kau datang padamu sendiri. Datang mereka, datang mereka, menjawab mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namamu besar, namamu dahsyat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama seperti namamu yang manusia memperoleh keselamatan. Dan hanya namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit saat ini harus sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku minta demi nama Tuhan Yesus Kristus, tambahkan roh iman kepada mereka. Tambahkan iman percaya kepada mereka bahwa cuma Engkau satu-satunya Allah yang sanggup melakukan semua ini. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Apapun yang mereka alami. Aku berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin di antara mereka, keluarga mereka ada yang terkena COVID-19. Aku
meminta demi nama-Mu. Engkau berfirman atas kami, 2 orang sepakat meminta apapun di muka bumi, Bapa di surga pasti mengabulkan. Hamba-Mu bersama seluruh pelayan pelayan dan juga keluarga-keluarga, kami mau mengangkat tangan sama Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hardik COVID-19, aku musnahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bakar api yang dari surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hangus mati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap perkataan-perkataan yang datang dari Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti berhasil seperti yang Tuhan kehendaki. Kami akan pasti melihat hari-hari ke depan akan banyak terjadi kesembuhan demi nama-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang sakit COVID-19, kami percaya semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu yang memenuhi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Para pemirsa yang menyaksikan ini Tuhan, ibadah online ini, hamba berdoa biar pengurapan yang sama menjamah hidup mereka, mengubahkan mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apa yang mereka akan lakukan semua itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sayang sama kami, Kau mati buat kami, Kau naik ke surga, dan Kau Tuhan yang menyediakan tempat buat kami, sehingga suatu hari kelak ketika Kau datang menjemput kami akan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih. Mau berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, mau berdoa buat ibadah online ini, supaya ini bukan saja menjadi dampak, tapi nama Yesus dipermuliakan dalam segala sesuatu. Puji-puji Engkau ya Allah, kekal selama-lamanya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus percaya jadi, sama-sama katakan amin. Kami seluruh pengerja dan jemaat mewakili mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Persembahan via transfer. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita buat Indonesia. Haleluya. Dari saat ini berdiri dan berdoa doa, kami kau
hanya nama Yesus. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapamu yang di surga, Bapamu yang sedang berada bersama-sama dengan kita. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita oleh Allah, perlindungan, pemeliharaan, perkenanan, dan berkat dalam segala hal dicurahkan oleh Bapa kepadamu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Percaya jadi, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus